saya cintai, para ustadzah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi ini dengan thalabul ilmi. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang pertama yang perlu kami sampaikan sebelum Pak Rohim menyampaikan pembinaan, yakni ucapan selamat kepada panitia OSIS yang telah melaksanakan LDKS bersama seluruh siswa dan anggota OSIS selama 2 hari. Putra dan putri telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya mari kita amalkan ilmu yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Untuk yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Ananda Raihan Faruk Mahri dan Ananda Sofia Abida, yang dimana kedua Ananda ini telah meraih prestasi mengikuti Olimpiade Biologi se-Jawa dan Bali. Alhamdulillah masuk ranking 4 dan ranking 7. Untuk selanjutnya akan memasuki semifinal besok hari Sabtu. Oleh karena itu kita doakan bersama untuk kedua teman kita, yaitu Ananda Raihan Faruk Mahri dan Sofia Abida, untuk menjadi yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rohim ingin sampaikan 5 cara menjadi orang yang sukses. Mengapa harus sukses? Yang pertama, kita dalam sehari semalam dipanggil oleh Allah lewat panggilan azan, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Ayo kita menuju kepada kesuksesan. Itu ketika azan. Kemudian diulangi lagi ketika iqamah. Jadi ada azan dan iqamah. Berarti minimal 10 kali dalam sehari semalam kita diajak oleh Allah untuk menuju kemenangan, untuk menuju keberhasilan, untuk menuju kesuksesan. Nah, oleh karena itu anak sekalian, cara kita untuk menjadi sukses yang pertama adalah tetapkan arah atau tujuan. Ini penting ya. Jadi mari kita tetapkan arah dan tujuan kita. Kita sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan manusia itu memiliki tujuan. Tujuan Allah menciptakan kita semuanya manusia sebagai hamba, diberikan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah. Nah, jadi Allah menciptakan kita semuanya, manusia dan jin, punya tujuan. Tujuannya adalah agar kita beribadah, agar kita mengabdi. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu, atau menciptakan manusia utamanya adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi Allah sudah memberikan contoh kepada kita semuanya untuk kita orang-orang yang akan beribadah
menciptakan tujuan untuk menjadi orang sukses itu tetapkan arah dan tujuan terlebih dahulu. Ini penting. Sama halnya dengan ketika kita mau pergi, maka harus ditetapkan tujuannya kemana. Oh, perginya mau ke Pulau Lombok. Tujuannya jelas. Nanti arahnya, datangnya dari mana, naik apa, itu kemudian baru disusun rencananya. Nanti di sana berapa hari dan sebagainya. Tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan. Sama persis Allah menciptakan kita manusia, ciptakan tujuannya adalah untuk beribadah. Beribadah. Dan beribadah itu luas maknanya. Apapun yang kita lakukan hanya karena mencari ridho Allah itu ibadah. Belajar itu ibadah. Maka ketika beribadah melakukan yang terbaik. Kalau sudah menetapkan tujuan dan arah, maka lakukan yang terbaik. Susun rencana yang terbaik. Belajar itu ibadah, berprestasi itu indah. Raihan, kemudian Sofia belajar. Begitu dikasih kepercayaan oleh guru biologinya, oleh guru Misbati untuk mengikuti lomba olimpiade, maka menetapkan tujuannya ikut lomba olimpiade. Disusun rencananya, belajarnya, bimbingannya, dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan prestasi, itu indah. Demikian juga dengan anak-anak yang kelas 12 secara keseluruhan. Lulus dari sini tujuannya kemana, ditetapkan arahnya, tujuannya kemana, disusun rencananya. Anak-anak yang sudah masuk jalur undangan, masuk nominasi jalur undangan, tetapkan tujuannya. Masuk perguruan tinggi mana, jurusannya apa, tetapkan. Ada arah, ada tujuan yang jelas, yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah fokus pada tujuan, fokus. Ya, fokus. Kalau sudah menemukan tujuan dan arah hidup kita, arah dan tujuan cita-cita kita, arah tujuan kita kuliah kemana, maka kemudian kita fokus. Fokus pada tujuan. Fokus pada yang apa yang kita arahkan. Fokus pada bidikan. Kita akan menuju ke PTN terbaik melalui jalur undangan. Saya masuk ke kedokteran, jalur undangan. Saya masuk teknik informatika di ITS, jalur undangan. Fokus. Tujuannya sudah jelas, kemudian fokus. Fokus. Fokus ini penting karena dengan fokus itu seluruh energi, pikiran, tenaga itu berpusat satu arah. Ada kekuatan tersendiri kalau kita itu punya fokus pada tujuan. Ada kekuatan, ada semangat. Fokus pada satu titik. Sehingga tidak mengambang. Tenaga kita, energi kita tidak terbagi-bagi kemana-mana. Karena kita sudah punya fokus, punya tujuan, dan fokus pada tujuan tersebut. Agar belajar kita ini benar-benar berbuah yang namanya ibadah itu dengan ibadah yang terbaik. Ketika melakukan persembahan, ibadah itu melakukan yang terbaik. Kita bisa lihat orang-orang yang ketika memberikan sesajian kepada orang-orang non-Islam ya, orang-orang non-Islam ketika upacara membawa buah ke kelenteng, itu buah yang dipilih buah-buah yang terbaik. Demikian juga dengan umat Islam ketika berkurban, pilih kurban, tuntunannya adalah pilih kurban yang terbaik. Itu ibadah. Belajar juga demikian, belajar, fokus belajar, kemudian membuahkan hasil yang maksimal menjadi sebuah prestasi, itu adalah keindahan. Sekali lagi, belajar itu ibadah dan berprestasi itu indah. Tidak hanya indah untuk ananda saja,
indah untuk keluarga, indah untuk sekolah, membawa alma mater sekolah, membawa nama baiknya, membawa nama baik orang tua, membawa nama baik guru-gurunya, melekat semuanya. Jadi yang pertama kita punya tujuan, tetapkan arah dan tujuan. Yang kedua fokus pada tujuan. Yang ketiga pantang menyerah. Pantang menyerah. Karena kita punya tujuan, kita punya kekuatan untuk fokus pada tujuan tersebut, maka lakukan yang terbaik, jangan pantang menyerah. Kita yakin, kita tidak berjuang sendiri. Ada doa dari ustadz-ustadzah, ada doa dari orang tua, ada doa dari teman-teman. Dan kita semua yakin akan kekuatan doa itu. Kalau doa sendiri mungkin belum diijabah, doa orang lain, doa guru, doa ibu bapak, doa orang tua, doa teman, maka jangan menyerah, ya, jangan menyerah, pantang untuk menyerah. Ketika sudah diberikan kepercayaan siapapun dan apapun kepercayaan yang diberikan, maka lakukanlah yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Kemudian yang keempat, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kalau kita tetap berada pada zona nyaman itu tidak ada tantangan. Kalau kita hanya belajar saja, kemudian mengikuti belajar saja di sekolah tanpa ada tantangan dari pihak luar, tanpa mengikuti olimpiade, tanpa mengikuti kegiatan lomba-lomba, kita tidak punya tantangan. Dan kita tidak bisa mengukur kemampuan diri kita. Kita tidak tahu prestasi sekolah kita di mana. Grade sekolah ini di mana posisinya. Tetapi ketika kita sudah mengikuti tantangan-tantangan lomba olimpiade, maka kita punya kekuatan. Kita tahu kekuatan kita. Oh, Al-Irsyad itu kalau diukur dari tingkat kota adalah sekolah Islam unggulan yang terbaik di Surabaya. Oh, SMA Al-Irsyad itu kalau diukur dari nilai akreditasinya A dengan nilai poin 93, sementara nilai tertinggi 97, dan tidak banyak sekolah yang mendapatkan nilai 93. Oh, kalau hasil UTBK di ranking SMA Al-Irsyad itu masuk ranking berapa ya? Oh, kalau ngikuti olimpiade matematika Al-Irsyad itu zonanya di mana posisinya? Olimpiade fisika, olimpiade geografi, olimpiade ekonomi, dan olimpiade yang lainnya. Oleh karena itu semangat anak-anak untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba itu dalam rangka kita keluar dari zona nyaman kita. Wis gini-gini aja di Al-Irsyad, kan enak, posisi saya di Al-Irsyad satu kelas posisinya sekian, ranking sekian. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman untuk melihat potensi kita. Ada tantangan dan peluang yang lebih besar yang harus kita perjuangkan bersama. Dan terbukti ketika anak-anak diberikan kesempatan oleh ustadz-ustadzah untuk mengikuti olimpiade bahasa Arab, tembus tingkat kota, tembus Jawa Timur, tembus nasional. Ananda Fathia dapat undangan untuk mengikuti kegiatan delegasi PBB, tembus. Selagi ada kesempatan, maka ambil kesempatan itu. Olimpiade biologi, olimpiade agama, tembus. Oh, sirah nabawi, oh pidato kultum, tembus tingkat Jawa Timur. Ayo semuanya kita keluar dari zona nyaman kita. Harus keluar dari zona nyaman agar kita punya kesuksesan yang lain, punya keberhasilan yang lain. Kalau kita hanya pada diri kita sendiri selalu berada di zona nyaman, maka kita tidak bisa ada tantangan yang lebih. Dan yang kelima, memiliki target.
memiliki target. Ketika sudah diberikan kesempatan oleh ustaz-ustazah untuk mengikuti dan menjadi peserta lomba olimpiade, ada target. Ada target. Oh, target saya minimal masuk 10 besar. Oh, target saya minimal masuk semifinal. Target saya minimal, target saya maksimal tembus juara 1 atau 3, peringkat 3. Nah, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar hidup kita, prestasi kita, belajar kita terarah menjadi orang sukses, menjadi anak yang sukses dalam studi, dalam karir, dalam bidang usaha apapun. Minimal 5 hal itu cara untuk sukses. Kita ini setiap hari dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan. Dan diingatkan kembali ketika mau sholat dengan kumandang iqamah. Dan penting lagi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Kriteria pertama fokus, alladzina hum walladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang-orang sukses? Orang-orang sukses yang pertama kriterianya fokus, khashi'un, orang-orang yang sholat, yang sholatnya tidak sekedar sholat tetapi fokus, khusyuk. Demikian juga yang belajar, tidak cukup belajar tapi belajarnya sungguh-sungguh, pelajarnya fokus pada tujuan. Yang punya cita-cita fokus pada cita-citanya, yang punya tujuan, punya arah, fokus pada tujuan dan arah. Ini semuanya belajar. Kita sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menciptakan manusia itu punya tujuan. Minimal 2 hal tadi itu, yakni yang pertama agar kita mengabdi beribadah kepada Allah, yang kedua agar kita menjadi pemimpin. Ada tujuan. Demikian juga kita, anak-anak, kita semuanya harus memiliki tujuan. Mudah-mudahan pembinaan yang singkat ini membawa manfaat untuk saya pribadi, untuk para saudara dan untuk anak-anak. Apalagi masa depan anak-anak yang masih panjang. Maka sekali lagi, untuk menjadi orang sukses itu yang pertama harus memiliki arah dan tujuan. Tetapkan arah dan tujuan. Yang kedua, fokus pada tujuan kita. Yang ketiga, pantang menyerah. Ya, selalu istiqomah, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Lakukan apa saja dengan yang terbaik, ya, pantang menyerah. Dan yang kelima, keluar dari zona nyaman. Jangan pada zona nyaman saja. Kalau di zona nyaman saja kita tidak punya tantangan. Kita tidak punya tantangan yang menyemangati diri kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memiliki target. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.